raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. God is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you, Lord, you hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. God is defeated, the King is alive. Let's sing a little louder. Come on. Sing a little louder. 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 In the presence of my enemies, Sing a little louder. louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemies, Sing a little louder. louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. God is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. God is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah.
heart, come and sing the song. Oh, just one word, you calm the storms that surround me. Just one word. In just one word, the darkness has to retreat. Oh, just one touch, I feel the presence of heaven. Oh, just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe. Come on, there's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that God can do. Come on, say just one word. Just one word, you hear what's broken inside me. And just one word. And just one word, and you revive every dream. In just one touch, I feel the power of heaven. Oh, in just one touch, my eyes were open to see. My heart can help but believe. Oh, there's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Oh, there's nothing that our God can do. There's not a praise on what He can break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Yes, you are, Lord. Oh, there's nothing you can do. Come on, sing. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe, Come on. for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. Come on. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like His power. There's nothing that God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that Jesus can do. There's nothing that God can do. There's not a praise on what He can break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that God can do. There's nothing that our God can do. Come on, say. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. Shalom dan selamat datang, selamat pagi buat kita semua. Hari ini
tanggal 15 November 2020. Siapa kira-kira yang selalu menghitung kapan ini akhir tahun akan datang, kapan ini awal tahun akan segera kita rangkul. Hari ini kita kembali diingatkan bahwa hidup kita selama 8 bulan masa pandemi adalah karena kasih anugerah Tuhan. Selamat bergabung di setiap minggunya pada ibadah daring di Gereja New Wine International Church. Ingat ya, setiap hari Minggu jam 10 pagi bergabungnya di tautan youtube.com/NWI Church. Ada 2 akun media sosial yang harus diikuti. Yang pertama adalah Instagram @NWI Church dan Facebook New Wine International Church. Jika Anda belum menjadi jemaat di suatu gereja, kami dengan senang hati menyambut Anda sekalian. Caranya adalah dengan mengisi formulir virtual yang tautannya sekarang ini muncul di layar. Minggu ini, gereja kita sudah siap dengan seabrek kegiatan yang cukup padat. Yang pertama adalah program interaksi yang disebut Lebih Dalam Lagi. Itu judulnya, Lebih Dalam Lagi. Disiarkan secara langsung setiap hari Selasa malam jam 8 waktu Indonesia Barat di akun Instagram gereja @NWI Church. Di sini, sahabat semua, teman-teman dan jemaat bisa bertanya jawab langsung dengan para hamba Tuhan. Bila mana memang Anda masih belum puas dengan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan pada hari Minggunya. Kita belajar ya tentang firman Tuhan. Kemudian ada Bible Study. Kita akan belajar firman Tuhan lebih dalam lagi dan kesempatan ini juga dibuka untuk umum dan dilaksanakan setiap hari Rabu jam 9 malam waktu Indonesia Barat lewat aplikasi Zoom. Silakan Anda kirimkan DM ke Instagram @NWI Church atau @ChristopherTapiheru untuk mendapatkan tautannya bergabung di Zoom. Kemudian setiap hari Jumat malam jam 7.30 waktu Indonesia Barat, Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto secara konsisten melakukan siaran langsung dari rumah mereka, live worship at home. Tentunya di akun Instagram @RobertLeaSutanto, Facebook dan juga YouTube Robert Lea Sutanto. Selain kita harus mendoakan program ini, Bapak Ibu jemaat sekalian, sahabat semua juga harus ikut menontonnya. Karena dari puji-pujian yang kita naikkan untuk Tuhan, kita mendapat kekuatan baru. Dan setelah worship at home di jam yang tadi, 7.30 hari Jumat malam, jam 9.30-nya, lebih malam lagi sedikit, ada Bible Study for Married Couples yang kami beri judul Sacred Marriage. Ini adalah suatu forum kesempatan untuk berbincang-bincang dan mendalami firman Tuhan khusus bagi pasangan menikah. Silahkan kirimkan DM ke Instagram @NWI Church dan juga @ChristopherTapiheru untuk mendapatkan tautannya. Bapak Ibu sekalian, setiap persembahan, persepuluhan ataupun juga donasi untuk dana pembangunan gereja bisa Anda transfer melalui bank BCA atas nama GBI New Wine International di 002-308-1234. Juga untuk program Rp5.000ku untuk menopang kehidupan saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 dapat Anda kirimkan ke nomor rekening 0700-177-696 atas nama GBI New Wine International dengan mencantumkan kode unik di belakangnya yaitu 019. Anda juga bisa saksikan di layar saat ini pengumumannya. Dan gak usah khawatir Bapak Ibu, Anda juga bisa menabur atau memberi, mendonasi juga menggunakan OVO, Dana, GoPay atau dompet digital lainnya dengan cara memindai kode bar yang muncul di layar saat ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk segala kemurahan hati Anda selama ini. Kantor Sekretariat Gereja saat ini juga masih dalam tahap work from home. Namun jika Bapak Ibu membutuhkan suatu pelayanan secara khusus, maka Ibu Sylvia dengan senang hati membuka pintu hatinya dan juga siap menerima permintaan pelayanan Anda seperti baptisan, penyerahan anak, konseling, ataupun juga ada doa khusus yang ingin dinaikkan. Harap menghubungi nomor khusus WA yang tertera di layar saat ini, yaitu 0812-865-00101 atau 082-111-281-1931. Atau Anda juga bisa mengontak kami lewat DM di Instagram @NWI Church. Jangan lupa apa pesan Ibu katanya dalam kampanye pemerintah yang harus kita taati bersama. Pertama, menggunakan masker. 2, mencuci tangan dengan sabun. 3, menjaga jarak. Bapak Ibu tolong ya, jauhin segala macam kerumunan.
Untuk saat ini, mari kita menahan diri sama-sama dan menjadi bijaksana supaya kita bisa keluar dari masa pandemi ini sebagai pemenang. Inilah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan memerdekakan kita. Siapkan hati dan pikiran Bapak dan Ibu sekalian, dan selamat beribadah. Immanuel. Kami rindukan Engkau, Tuhan, setiap musim di hidup kami, Bapa. Sama-sama naikkan. Bapakku rindu menyenangkan, ajarku lebih dalam untuk mengenal Bapakku pintar. Layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sekali lagi nyanyikan. Bapakku rindu menyenangkan, ajarku lebih dalam untuk mengenal Bapakku pintar.
selalu diam dalam bait-Mu, Diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para saudara atau jemaat yang datang ke online service dari New One International Church. Dan saya juga mau menyapa bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Selamat datang. Semoga Anda bisa relate dan Anda merasa diberkati, dan semoga present worship, pelayanan, dan pembicaraan yang kami bicarakan bisa menjadi sesuatu yang menyegarkan, menguatkan, dan memberi inspirasi bagi saudara. Dan kalau misalnya saudara belum punya gereja lokal, tidak ada salahnya saudara mulai untuk ikut kegiatan kami dan mulai membentuk partnership bersama kami. Saya harap apa yang saya bagi menjadi sesuatu menyegarkan hari ini. Terima kasih atas kepercayaannya untuk saya bisa melayani lagi. Saudara, kalau boleh jujur, kita udah mau bulan Desember ya. Kita udah sebentar lagi, kita udah mau akhir tahun. Gak nyangka, kalau misalnya kita udah masuk bulan Desember, walaupun sekarang masih November, kalau misalnya itu terjadi, maka kita sudah hampir 10 bulan stuck di rumah, kena pandemi. Saya sempat berpikir bahwa ini bakal terjadi cepat, ternyata terjadi lebih lama dari yang saya kira. Saya nggak tahu, tapi saya yakin Anda semua yang nonton, Anda semua yang sedang beribadah, juga walaupun nggak mudah, tapi saya percaya bahwa Tuhan masih beserta saudara. Masih ada pengalaman-pengalaman yang baru yang Tuhan siapkan bersama saudara. Saya benar-benar percaya dan saya benar-benar berdoa supaya saudara dalam kondisi yang baik. Mungkin nggak selalu dalam kondisi yang terbaik, mungkin nggak selalu dalam kondisi yang terindah, tapi setidaknya saudara masih berdiri teguh walaupun nggak mudah. Saudara masih berdiri kokoh walaupun kadang bisa jatuh juga. Karena saya percaya bahwa Ia yang telah bersama saudara, yang telah menciptakan saudara, Dia juga yang akan setia menggenapi panggilannya di atas hidup saudara. Amin. Saudara tahu nggak, bulan Desember adalah bulan kita merayakan Natal. Dan makanya bagi saya rasanya lucu. Bukan kebetulan bahwa bulan November ini kita berbicara soal gereja. We're gonna talk about church. Bagi saya ini bukan kebetulan karena saudara tahu nggak bahwa kehadiran gereja di muka bumi tidak bisa dilepaskan dari kehadiran Kristus di muka bumi ini. Saya pribadi percaya bahwa gereja punya dampak luar biasa, walaupun kadang saya tidak selalu percaya. Saya tahu banyak orang pernah mengalami luka. Dan mungkin beberapa di antara saudara mungkin yang ngelihat undangan yang mulai entah datang ke sini untuk emosi, atau entah datang ke sini untuk kesal dengan saya, karena saya tahu banyak di antara saudara mengalami begitu banyak luka sama gereja. Bahkan pernah mengalami banyak hal yang gak enak di gereja. Tapi apa yang saya bagi hari ini semoga bisa menjadi sesuatu yang menguatkan, bisa membuat saudara mungkin berpikir ulang. Saya nggak tahu background saudara seperti apa. Mungkin ada di antara saudara yang betul-betul mencintai gereja, mencintai Tuhan. Tapi ada di antara saudara yang mungkin mengasihi Tuhan, tapi sebel sama gereja. Bahkan mungkin kepahitan sama gereja. Saya nggak bisa mengubah isi hati saudara. Tapi saya berdoa bahwa apa yang saya bagikan ini bisa menjadi sebuah inspirasi, at least untuk membuat saudara berpikir ulang atas apa yang saudara percaya hari ini. So today, judul yang saya bakal bagi adalah Let's Talk About Church. Di Matius 16 ayat 18 mengatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jemaat di sini dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, upon this rock I will build my church. Ini sebuah statement yang luar biasa. Saya sedang tidak berdebat batu karang itu siapa. Petrus kah? Pengakuan Petrus kah? Atau batu karang beneran kah? Saya nggak bakal berdebat soal itu, tapi kenyataannya yang tidak bisa diperdebatkan adalah bahwa Yesus sendirilah
inisiator dari gereja itu. Yesus sendirilah yang menjadi yang mengeluarkan ide dan mengutarakan keinginannya untuk membangun sebuah gereja. Dia bisa bikin banyak hal. Dia bisa bikin sekolah, dia bisa bikin bisnis, dia bisa bikin non-profit organization, dia bisa bikin negara malahan, dia bisa bikin pasukan. Tetapi yang dia bikin adalah gereja. So, saya percaya bahwa kalau kita masuk ke dalamnya, saya rasa kita akan mendapatkan banyak hal yang bisa menguatkan kita. Ngomongin gereja memang malas banget. Sampai detik ini saya sering dengar begitu banyak orang dilukai sama gereja. Saya pun termasuk orang pernah dilukai sama gereja. Saya pun pernah terluka, saya pun pernah pahit, saya pun pernah bodoh amat sama gereja. Tetapi lambat laut akhirnya banyak hal terjadi di hidup saya. Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami begitu banyak hal, sehingga membuat saya akhirnya sekarang mulai mempercayai kembali gereja dan bahkan mulai mengasihi gereja. Memang jangan ditutup dulu channelnya saudara. Bagi saudara yang kontra sama saya, jangan ditutup dulu. Coba dengar sampai habis dulu. Saya tidak di sini untuk menghakimi, saya tidak di sini untuk nyinyir dan sebagainya. Tapi saya di sini untuk bisa menawarkan sudut pandang yang baru. Karena gini saudara, karena mungkin saudara sudah banyak dengar soal gereja. Tetapi hanya karena saudara sudah dengar soal gereja, nggak berarti semua orang sudah dengar. Ingat, ada generasi-generasi baru yang perlu mengerti gereja itu apa. Ada begitu banyak generasi yang perlu diajar juga untuk bisa menghargai dan mengasihi gereja. Nah, memang perasaanmu nggak salah, perasaan pahitmu. Saya yakin pengalaman-pengalaman yang saudara alami itu sesuatu yang sangat real. Dan memang berada dalam gereja nggak selalu mudah, karena setiap orang punya keunikan sendiri, personality sendiri, masalah sendiri, access baggage sendiri, kecenderungan yang berbeda-beda, dan bahkan hidden agenda yang berbeda-beda. Tentu akibat logis kalau misalnya saudara banyak nabraknya. Tapi saya mau ajak saudara sama-sama kita lihat di Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Hai istri, istri ya, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hei saudara, ayat ini, perikop ini Paulus ngomong dengan sangat menarik, karena dia bukan cuma ngomong tentang suami istri dibandingkan dengan gereja dan Kristus, tapi juga Kristus dan gereja dibandingin, dikomparasikan seperti suami istri. Dan kita bilang bahwa ayat 24 bilang, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dalam menyerahkan diri baginya. Ada dua hal yang saya mau share. Nomor satu, kita tahu bahwa bagi Paulus yang diinspirasikan Roh Kudus, Kristus adalah suami, gereja adalah istrinya. Itu yang kita perlu tahu, nomor satu. Dan yang kedua, suami yang normal, suami yang benar-benar makhluk normal gitu, dia akan mengasihi, dia akan melindungi, dia akan menyelamatkan, dia akan memprotek, dia akan bersama, dia akan support, dia akan berdiri bersama dan untuk istrinya. Artinya apa saudara? Kalau memang dianalogikan bahwa Kristus adalah suami dan gereja adalah istrinya, bisa dipastikan Kristus pasti mengasihi, melindungi, mencintai, memprotek, menyelamatkan, menguatkan, dan bersama istrinya. Dan tetap mengasihi istrinya, bahwa kadang mungkin istrinya nggak selalu sempurna. Dan ini kita perlu mengerti saudara. Saya tahu saya lagi berhadapan dengan, saya nggak tahu ada berapa banyak orang saudara yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya lagi ngomong sama beberapa orang Kristen yang nonton channel ini. Saya percaya bahwa saudara mengasihi Tuhan. Tapi saya juga percaya bahwa saudara bukan cuma perlu mengasihi Tuhan, tapi juga perlu mengasihi yang Tuhan sayang. Masa kau mengasihi Tuhan tapi kau benci sama yang dia sayang? Makanya ini penting, kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu perlu belajar mengasihi gereja. Tapi gereja screw up, gereja menyebalkan. Saya mau kasih tahu, hanya karena gereja screw up, bukan berarti mandatnya berubah. Saya mau kasih contoh. Mungkin banyak di antara saudara, walaupun sekarang sudah sedikit berbeda, pernah ada momen yang banyak polisi suka nilang dan dapat duit dari situ. Pernah ada momennya. Tapi permasalahan saya, apakah saudara bisa permasalahkan? Mungkin bisa, mungkin enggak. Karena gimana pun juga, dia punya seragam. Dan seragamnya itu mewakili institusi tempat dia bekerja.
Jadi dia pada waktu dia datang sebagai polisi, dia nggak sekedar datang sebagai manusia, tapi dia datang sebagai utusan dari kepolisian. Kalau dia bermasalah, tidak mengubah kenyataan bahwa dia punya otoritas karena seragamnya itu. Kalaupun misal dia bermasalah, kita hanya bisa melapor dan biar atasannya yang tindak dia. Begitupun juga soal gereja, saudara. Gereja bisa screw up, gereja bisa bermasalah, gereja bisa memang banyak masalahnya, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa otoritas Tuhan masih ada di atas gereja. Kalau gereja bermasalah, kita tinggal lapor sama Tuhan, dan Tuhan yang akan berurusan dengan gerejanya sendiri. Kita tidak perlu main hakim sendiri, kita tidak perlu menjelek-jelekan, tapi kita perlu lakukan yang benar dengan prosedur yang benar. Nah, saya akan share. Saya rasa ini akan sangat menarik bagi saudara karena saya akan share 5 hal. Tapi jangan shock dulu, saya tahu 5 kedengarannya banyak. Tapi saya percaya bahwa 5 hal yang saya bagikan ini akan bisa membantu saudara berpikir ulang dan bahkan bisa menjawab begitu banyak pertanyaan dari saudara tentang gereja. Saya tahu saudara punya banyak pertanyaan soal gereja yang nggak bisa dijawab. Dan kalaupun ada orang yang jawab, jawabannya nggak memuaskan. Tapi saya percaya bahwa apa yang saya bagi minimal bisa memuaskan pengertian saudara, sehingga saudara di masa depan bisa mengambil hikmat untuk mengetahui apa yang kita perlu lakukan. Nah, nomor 1, saudara, church is people. Gereja bukan gedungnya, gereja bukan bangunannya, gereja adalah orangnya. Begitu banyak antara saudara tahu statement ini. Gereja itu bukan bangunannya, gereja adalah orangnya. Tapi nggak semua di antara saudara mengerti implikasi dari statement ini. Implikasinya besar, saudara. Karena kalau di 1 Korintus 1 ayat 2 dikatakan bahwa gereja adalah orang, bukan bangunannya. Orang-orang dalamnya. So church is about people. Church is about community. Artinya rame-rame. Dia church satu, dan juga secara rame-rame dia juga church. Karena setiap orang adalah gereja. Nah, saudara, makanya gereja bukan cuma sekedar community, tapi juga komunal. Firman Tuhan bilang bahwa artinya semua orang berdiri sama tinggi, nggak ada yang lebih hebat. Mungkin ada yang lebih senior, tapi nggak ada yang lebih hebat. Karena semua orang sama-sama pewaris kasih karunia. Setiap kali saya bicara sama begitu banyak orang, saudara, saya selalu ngomong bahwa, hey, sama junior-junior saya selalu ngomong bahwa, saya nggak pernah merasa lebih hebat dari kalian. Kebetulan saya jalan duluan. Kebetulan saya kenal Kristus duluan. Kebetulan saya jalan dan saya belajar ngikut Tuhan duluan. Mungkin kalau garis start kita sama, mungkin kalau kita menemui pengalaman yang sama, mungkin kita personality-nya nggak jauh beda, belum tentu kamu lebih jelek dari saya. Saya memang jalan duluan. Saya hanya untung, saya hanya kebetulan curi start. Tapi kalau misalnya kita sama-sama, belum tentu kamu lebih jelek dari saya. Saya rasa ini adalah sebuah pengertian yang semua hamba Tuhan dan semua pelayanan perlu ngerti, bahwa mungkin kamu lebih senior, tapi kamu nggak lebih rohani, kamu nggak lebih kudus dari mereka, kamu nggak lebih superior dari mereka, kamu hanya curi start. Do I make any sense? Semoga ini membantu. Nah, karena konsep teologis tentang gereja dan tradisi gereja mula-mula tuntunannya jelas. Di mana umat Tuhan berkumpul, di situ gereja. Yang penting adalah kehadiran Allah, bukan rumah secara fisik. Makanya nggak heran, saudara, kalau zaman dulu tempat ibadah jemaat mula-mula itu variatif. Kadang bisa di bait Allah, kadang bisa di rumah ibadah, kadang juga di rumah-rumah. Jumlah kehadirannya pun terbatas. Dan ini menarik, saudara. Saya percaya gini, saudara. Karena misalnya gereja adalah orangnya, maka saya percaya tempat nggak jadi soal, asal nyaman. Tentu baik untuk kita punya gedung yang bagus. Tentu baik untuk kita punya fasilitas yang bagus. Saya sangat encourage, saya berharap semoga semua tempat, semua orang-orang datang atau dari gereja lain yang datang menonton dari New One International Church ini, menonton online service ini, saya berharap kalian semua nanti punya gedung yang bagus. Saya berharap kalian semua punya LED yang bagus, punya alat musik yang bagus, punya sumber yang bagus. Itu saya berdoa bagi saudara. Saya memimpikan itu bagi saudara. Saya baik, semua itu baik, dan saya berdoa supaya setiap gereja bisa kayak gitu. Tapi ingat, saudara, yang bikin satu gedung gereja berharga di mata Tuhan karena orang duduk di dalamnya. Makanya saya percaya gini, saudara, di bar sekalipun, tempat orang mabok,
lagi liar-liar. Tapi kalau di satu meja dan bangku kursi ada sekelompok orang atau 1-2 orang lagi ngobrolin firman Tuhan, lagi bertekun dan pengajaran firman Tuhan, lagi berdiskusi soal firman Tuhan, ada persekutuan di situ. Meja dan kursi itu adalah gereja. Oke, jangan buru-buru dulu, telan dulu saudara. Saya ulang sekali lagi, di mana ada obrolan tentang Tuhan, di mana ada persekutuan, obrolan firman Tuhan, di mana ada nama Yesus dimuliakan, disitulah gereja itu ada. Nggak selalu bicara tentang gedung yang kubahnya gede dengan salib yang gede. Salib itu dihidupi dan dibicarakan, nggak cuma dipajang di depan gereja. Dan saudara tahu nggak bahwa kalau kalau mau kasih saya analogi saudara gini, saudara mungkin tahu kaleng susu saudara. Kalau saudara beli susu bayi, ya, saudara bisa tahu bahwa susu bayi itu mahal. Bahkan beberapa susu itu punya harga tersendiri. Tapi saya mau kasih tahu saudara, yang bikin mahal harganya itu bukan tempatnya, tapi isinya. Yang bikin mahal bukan kaleng susunya. Yang bikin mahal itu susunya. Sama seperti kalau saudara beli handphone mahal yang Apple kegigit itu. Yang bikin itu mahal bukan tempatnya, bukan bungkusnya, tapi handphone di dalamnya. Dan begitu pun saudara, yang bikin di mata Tuhan itu berharga gedungnya, bukan gedungnya, tapi siapa yang duduk di dalamnya. Saudara tahu bahwa di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap gedung yang dibuat untuknya bisa tetap berdiri teguh. Amin? Saudara nggak amin ya? Oke, memang kenyataannya itu benar. Yohanes 3:16 mengatakan supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ditebus bukan gedungnya, tapi orangnya. Nah, soal gedung dan sistem saya akan bicara lagi nanti. Tapi saudara harus tahu bahwa persekutuan orang Kristen tidak dibatasi lokasi. Bahkan yang disebut gereja di 1 Korintus 1:2 adalah semua orang di segala tempat yang memanggil nama Yesus sebagai Tuhan. This is what we called universal church. Gereja yang universal. Yang dipentingkan itu persekutuan dan kesehatian. Makanya saudara, saya percaya satu hal. Ini implikasinya. Gereja tidak boleh didesain untuk one man show. Saya ulang sekali lagi, gereja tidak boleh didesain untuk one man show. Saya ingat wakil gembalanya sendiri ngomong, gerejanya dia pernah ada momennya dulu mau potong dahan aja, mau potong bersihin pohon aja harus minta izin gembalanya dulu. Segala keputusan dari yang duit receh sampai duit besar, gembala yang ngambil keputusan. Mungkin satu sisi itu lebih nyaman karena berarti mengandalkan semua di gembalanya. Tapi itu bukan desain mula-mula. Karena kalau saudara cek di Kisah Para Rasul 6 yang nanti saya akan bahas lagi, bahwa banyak murid-murid pun bagi tugas banyak. Ada yang bertugas melayani firman, ada yang bertugas untuk melayani jemaat. Ada yang bertugas memberitakan firman Tuhan, ada yang bertugas ngurusin jemaat. Dan yang ngurusin jemaat bertanggung jawab sama ketua divisinya yang pasti. Jadi, saudara perlu ngerti hal ini yang saya percaya. A great church is built by strength of many, not talents of a few. Gereja yang luar biasa, gereja yang besar, gereja yang berdampak, tidak dibangun. Dia dibangun atas kekuatan dan komitmen dari begitu banyak orang, bukan bakat dari satu orang aja. So, kenapa saya bahas hal ini? Karena saya mau kasih tahu, you matter. Engkau penting di gereja ini. Makanya saya mau encourage saudara. Bagi saudara yang belum tertanam di satu gereja. Kalau misalnya di One Church, that's good. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa juga di tempat lain. Karena saudara penting. Kontribusimu penting. Apa yang kamu punya itu penting. Karena gereja yang sehat bisa dibangun dengan sehat karena ada kamu ikut kontribusi dalamnya. Nggak cuma gembalanya,
Nomor 2, nah ini nggak enak. Church is painful. Tadi ingat nomor 1 dia bilang church is people. The second is about church is painful. Menyakitkan. Banyak luka, banyak politik bahkan, banyak hidden agenda. Saya pernah dengar ada orang-orang yang disingkirkan, padahal mereka setia sama gereja, hanya karena mereka sedikit vokal. Saya tahu ada banyak orang yang dilukai, dan masalahnya nggak diberesin. Banyak yang seperti itu. Banyak hidden agenda dan banyak luka. Tapi permasalahan saya cuma satu. Kenapa ada begitu banyak luka? Saudara, saya mau share sedikit tentang ada research yang saya mau share dari Bilangan Research tentang generasi muda Kristen Indonesia. Ada banyak faktor yang membuat gereja kehilangan anak muda. 40% karena kepemimpinan atau pemimpin gereja yang buruk. 35% karena aktivitas di luar gereja yang padat. 20% bentuk gereja tidak menarik. 4% jemaat gereja yang tidak memberikan teladan. So yang terbesar, ini sebuah kabar yang baik bagi kita. Kenapa? Karena ternyata yang jemaat gereja yang bikin orang ilfeel, ya, yang bikin orang ilfeel, jemaat gereja yang bikin orang ilfeel, yang bikin orang pergi, itu dampaknya cuma 4%. Dan harus ini menyegarkan bagi kita. Kenapa? Karena orang juga tahu kita nggak sempurna. Orang juga tahu di gereja banyak masalah. Tapi yang orang lihat, orang butuhkan adalah bagaimana kita meresponi kelemahan itu. Bagaimana kita meresponi kesalahan itu dengan baik. Dan untuk itu dibutuhkan kepemimpinan. Makanya yang paling jadi masalah adalah kepemimpinan dan pemimpin gereja yang mengambil keputusan dengan buruk. Dan saudara bisa bayangkan nggak? Kalau gereja bisa pemimpin yang baik dan bentuk ibadah yang menarik, dan kau berusaha untuk mengasihi orang, dan kau hidup sesuai apa yang Tuhan bicara, saya percaya bahwa begitu banyak orang akan berbondong-bondong masuk ke gerejamu, dan begitu banyak orang akan berdampak. Saudara tahu gak kenapa gereja begitu menyakitkan? Ini alasannya. Because church is people. Yang menyakitkan bukanlah sistem. Yang menyakitkan bukannya alat. Yang menyakitkan bukannya barang-barang. Yang menyakitkan itu orang. Saudara tersinggung karena orang. Saudara marah karena orang. Saudara terluka karena orang. Saya nggak pernah dengar ada orang terluka karena hand sanitizer, saudara. Dia tersinggung sama hand sanitizer. Nggak ada. Saya nggak pernah tahu orang tersinggung sama LED. Orang lebih tersinggung sama yang beli LED-nya mungkin. Saya nggak pernah tahu bahwa orang tersinggung sama alat musik. Karena alat is just an alat. Tapi yang bikin menyakitkan karena gereja itu orang. Gereja itu orang yang makanya orang lain menyakitkan. Nah, tapi di sini kita pun perlu mengerti teman-teman bahwa pada dasarnya firman Tuhan bilang semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau saudara cari orang sempurna di gereja, tidak akan bisa. Saudara tahu kenapa saya encourage saudara untuk datang ke gereja? Karena gereja adalah tempat di mana realita paling nyata. Orang berusaha ibadah, tapi berusaha masih keras, masih bermasalah di hidupnya, masih bermasalah di bisnisnya. This is the reality, saudara. Semakin saudara masuk ke gereja, semakin saudara melihat sebuah realita, how broken people are. Dan harus ini bikin kita ngaca. Karena kita juga sebenarnya broken. Saat ada dua perdebatan atau dua perselisihan, bisa aja satu bermasalah, satu enggak. Bisa aja dua-duanya bermasalah, saudara. Makanya kuncinya ada. Saya mau ajak saudara untuk menyadari posisi kita. Bahwa kita pun orang-orang berdosa. Dan mereka pun juga orang berdosa. Kita semua orang yang bersalah. Banyak orang bilang, di gereja banyak orang munafik. Ya kebetulan, saudara, kami masih punya tempat untuk saudara juga kok. Gak usah bohong. Semua orang di dalam kehidupan nyata. Ini seorang EQ trainer yang bilang gini. Semua orang di hidup nyata memakai topeng. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menerima siapa kita sebenarnya. Jadi saudara, kalau mau jujur, semua orang punya munafiknya sendiri. Kalau boleh jujur. Makanya saya suka bingung kalau ada orang bilang, aduh gue malas pakai masker, nafas gue susah.
Kenapa susah pakai masker? Saudara udah biasa pakai topeng kok. Oke, saya coba bercanda. Makanya saya percaya satu hal bahwa church is painful, tapi semakin kita mengerti ekspektasi kita, maka semakin kita bisa selamat dalamnya. Semakin kita bisa ngelihat keindahannya sendiri. Karena saudara tahu, di dalam gereja, saudara nggak cuma lihat banyak orang terluka, tapi saudara juga bisa lihat banyak orang dipulihkan. Kayak saudara pergi di rumah, kalau tinggal di rumah. Rumah itu orang beda-beda, tapi orang bandel pun butuh rumah dan pasti akan kembali ke rumah. This is beautiful, saudara. Di sini tempat saudara dilatih untuk belajar menerima kekurangan orang. Di sini tempat saudara dilatih untuk belajar sabar sama orang, walaupun orang itu kadang nggak selalu baik sama saudara. Dan di sini pun saudara belajar untuk tertanam dan membiarkan bibit kehidupan saudara bertumbuh. Nah, yang nomor 3, ini ada sambungannya sama church is painful. Kenapa walaupun church is painful, saudara, saya mau ajak tetap saudara ke gereja dan tertanam di situ. Karena yang ketiga, church is useful. Ada gunanya. Firman Tuhan bilang, janganlah menjauhi pertemuan ibadah. Kenapa? Karena ada ayat yang lain, dia bilang, ibadah kalau disertai rasa cukup, memberikan keuntungan. Kenapa gereja itu penting dan ada gunanya? Karena gereja adalah tempat di mana kita dilatih untuk menjadi garam dan terang. Tempat di mana kita dilatih untuk jadi gereja di luar. We go to church so we can learn how to be the church. Kenapa? Dan juga gereja adalah tempat, satu-satunya tempat yang legit, yang dimana Kristus, firman Kristus, dan Kristus sendiri, Yesus Kristus sendiri diberitakan secara khusus. Tentu saudara bisa menginjil di mana-mana, tapi gereja adalah tempat di mana kita bisa ngomongin Kristus dengan leluasa. Ini penting, karena gereja pada dasarnya, what is the purpose of the church? Gereja adalah tempat di mana kita belajar to know God, to know Jesus, and to make Jesus known. Untuk mengenal Tuhan dan untuk memperkenalkan Tuhan. Gereja adalah tempat di mana kita bisa belajar membangun kehidupan kita yang sesuai desain kita. Karena firman Tuhan bilang dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara mungkin notice bahwa setiap kali saya berbicara, saya selalu berpikir satu hal, bahwa apapun yang terjadi, apapun firman yang saya bagi, bukan cuma transformasional, bukan cuma biblical, tapi juga encouraging. Karena saya tahu, saya berharap supaya setiap kali saudara setelah mendengar apa yang saya bagikan atau firman Tuhan di sini, saudara pulang dan merasa saudara lebih segar. Minimal you feel better with your life. Walaupun kehidupanmu nggak selalu dalam keadaan terbaik. Dan especially untuk generasi muda, saudara. Generasi muda perlu saudara dini, perlu diajarin, perlu dididik untuk bisa menghargai gereja. Sama seperti saudara perlu belajar menghargai gereja. Karena mereka hanya akan menghargai apa yang saudara hargai. Bilangan research mengatakan ada 5 faktor yang mempengaruhi kedalaman spiritualitas generasi muda. Ini 5 faktor. Dan juga ini riset, saudara. Jadi kalau saudara nggak setuju sama riset ini, ngomong sama dia, jangan ngomong sama saya. Saya coba bacain, oke? Nomor 1 pengaruhnya, gereja. Jadi gereja itu adalah institusi yang punya pengaruh terbesar untuk seseorang berkenalan dengan imannya sendiri. Karena saudara, saya perlu ajak saudara tahu bahwa hanya karena kita semua lahir Kristen, nggak berarti kita langsung menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita perlu untuk belajar terima Dia. Kita perlu mengenal Dia. Dan sebisa mungkin, iman kita jangan sampai nebeng. Karena keselamatan nggak bisa titip. Keselamatan nggak bisa dicalonnya, saudara. Cuma ada satu calo resmi, yaitu Yesus Kristus. Dan saudara perlu percaya sama Dia. Dan saudara bukan cuma perlu menjadikan Dia Juru Selamat, tapi menjadikan Dia Tuhan di hidup saudara. Nomor 2, sekolah. Tanpa sekolah ada didikan yang tepat untuk saudara orang mulai membicarakan imannya mereka. Yang ketiga, keluarga.
Yang keempat, motivasi hidup. Karena ternyata seseorang punya hidup yang memotivasi, yang termotivasi hidupnya. Seseorang ngerti tujuan hidupnya. Mereka lebih sedikit bunuh diri, mereka lebih sedikit patah semangat, mereka lebih sedikit baper, mereka lebih semangat jalan hidup mereka. Yang kelima, relationship atau lingkungan, pertemanan sosial. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, saudara. Lingkungan sosial ini. Oke? Jadi 5 hal ini sesuatu yang penting, dan mungkin saudara sudah masukkan mereka ke sekolah Kristen yang baik. Mungkin saudara juga sudah didik mereka. Tapi untuk mereka bisa lengkap dengan baik, supaya mereka terdidik yang baik, jangan lupa mereka harus tertanam di satu gereja. Mereka harus tahu tujuan hidup mereka, dan mereka harus punya relationship, lingkungan yang baik dengan anak-anak Tuhan. Karena gini saudara, ada research juga bilang bahwa sosok paling berjasa menuntun pada Tuhan Yesus itu 2. Nomor 1, 73,1% itu orang tua, dan 10,6% pendeta. Artinya apa? Bapak dan Ibu, saya mau kasih tahu, dampakmu atas spiritualitas anakmu itu luar biasa besarnya. Apa yang kamu lakukan bisa membuat mereka menjadi menerima Yesus sepenuhnya atau menolak Yesus seutuhnya. Saudara bisa melahirkan monster atau bisa melahirkan pahlawan. Kalau nggak senang, ya maaf, ini cuma data. Tapi datanya juga bilang, hanya 23% orang tua yang dianggap baik dalam membimbing spiritualitas anak selanjutnya. That's why church is needed. Saudara, selain ngajar di rumah, walaupun dengan ketidaksempurnaan saudara perlu didik mereka untuk ke gereja. Dan biarlah mereka dikasihi sama kakak-kakak pembina mereka yang benar-benar peduli sama mereka. Soalnya gini, relationship, especially relationship dengan anak-anak Tuhan, itu sesuatu yang sangat penting. Hanya sekitar 12% anak muda memiliki sahabat dekat dari lingkungan gereja. Nah, masalah gini, mereka yang sahabat karib dari lingkungan gereja 3 kali lebih mungkin untuk memiliki kedalaman rohani yang tinggi. Di gereja mereka menemukan temannya. Di gereja mereka menemukan teman sebaya mereka, sehingga menjadi satu pribadi yang saling berkompetisi secara sehat dan saling membangun kehidupan secara sehat, build relationship secara sehat. Saudara, ini bukan cuma, this is not just about us, it's about them. Ini tentang mewariskan iman kita, supaya mereka imannya nggak nebeng, supaya kita diingatkan kembali juga apa yang Kristus sudah lakukan, karena kita sering melupakan apa yang Dia sudah lakukan. Kita diingatkan kembali bahwa Tuhan gak pernah menyerah sama kita, bahwa Tuhan peduli dan sayang sama kita. Bukan cuma itu, kita juga dikelilingi komunitas yang baik. Bukan cuma supaya mereka sekedar gereja, tapi agar mereka juga menjadi satu pribadi yang tahu bahwa gereja itu kebutuhan bagi mereka. Makanya sangat penting untuk tertanam, saudara. Karena tak ada akar yang lahir tanpa bibit yang ditanam. Saudara tahu nggak bahwa untuk buah roh jadi, dia harus jadi pohon roh dulu. Karena nggak ada buah yang langsung jadi, dari pohon dulu. Setelah pohon harus jadi tunas roh dulu. Sebelum jadi tunas harus tertanam dulu. Tertanam dalam tanah. Tanah itu gelap, tertimbun, nggak selalu mudah, tapi dia membuat si bibit itu bertumbuh. Tertanam di satu gereja nggak selalu mudah, saudara, karena banyak orang menyebalkan. Dan kalau saudara cari orang sempurna, saya mau kasih tahu, yang lagi bicara ini aja tidak sempurna sama sekali. Tapi kami mau belajar meresponi ketidaksempurnaan kami dengan bijak. Dan saatnya kita juga perlu belajar meresponi ketidaksempurnaan semua orang dengan bijak. Kita harus sadari bahwa kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Gimana caranya? Kita aja nggak senang sama semua orang. Kita nggak bisa expect semua orang untuk senang sama kita. Kita aja ada orang-orang kita nggak suka kok. Gereja adalah environment di mana kita belajar untuk benar-benar namanya bertuhankan Yesus. Nomor 4, church needs system. Gereja membutuhkan sistem. Gereja membutuhkan resource. Gereja membutuhkan infrastruktur. Saudara harus tahu bahwa LED atau OHP zaman dulu tidak membawa saudara masuk surga.
juga tidak jadi jaminan saudara pasti masuk surga. Tapi itu membantu saudara untuk bisa lebih mudah mencerna atau melihat firman yang dari surga itu. Infrastruktur dibutuhkan, sistem dibutuhkan. Saya ingat ada satu orang-orang yang sempat bilang saudara bahwa, kita nggak usah ada sistem, kita nge-flow aja. Flow aja, ngalir aja. Bahkan ada satu worship leader yang bilang, ada pemain keyboardnya ngomong, Pak, mas, bro, lagu apa bro? Dan worship leader cuma bilang, nanti biar Roh Kudus yang ngomong. Saya cuma dengar sampai, astagfirullahaladzim. Itu saya cuma bayangin kalau jadi musisinya itu stres banget. Saya bisa bayangkan gitu. Tapi saudara, walaupun kesannya rohani, ya yang penting nge-flow. Saya mau kasih tahu, Kisah Para Rasul mengatakan yang sangat berbeda. The first mega church itu gereja Kisah Para Rasul. Petrus sekali berkorban, 3.000 orang bertobat. Dan setiap kali mereka setelah selesai berbicara, setiap hari Alkitab bilang Tuhan menambahkan dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu gereja gede banget saudara. Ngurusin 3.000 orang gimana? Kok cuma ngurusin begitu-begitu aja. Dan saudara, di kitab Kisah Para Rasul 6 kalau nggak salah, beberapa murid-murid dan beberapa petugas mereka pusing bahwa mereka ngerasa keteteran. Dan akhirnya mereka bilang, oke, kami mau fokus di pemberitaan firman, kamu fokus main jemaat. Akhirnya dipilih 70 orang yang akhirnya ngurusin. That is system. Sistem itu membantu. Gereja bukan ada untuk sistem, tapi sistem itu ada untuk gereja. Sistem lah yang membuat kita bisa melaksanakan banyak hal dengan teratur. Karena semua orang di sini nggak selalu punya waktu. Maka sistem ini membantu kita memaksimalkan waktu kita. Sambil kita bekerja, sambil kita ngurus keluarga, sambil kita tetap bisa melayani Tuhan. Jangan pernah anti sama sistem. Saya ketemu begitu banyak orang-orang atau hamba Tuhan yang anti sama sistem. Dan saudara tahu nggak? Di Yohanes 15 ayat 1, Yesus bilang, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakku lah pengusahanya. Saudara, saya sangat tertarik dengan tumbuhan, dengan pohon anggur. Karena pohon anggur itu tidak punya batang sendiri. Dia tipikal pohon yang menjalar. Dan untuk dia bisa menjalar dengan sehat, saya mau kasih tahu ini menarik. Dia butuh dikaitkan, dan dia butuh teralis untuk bisa dia menjalar dengan sehat. Teralis itu bukan bagian dari pohon anggur. Tapi teralis itu dibutuhkan pohon anggur itu agar dia bisa bertumbuh dengan sehat. Dan begitu pun saudara, kalau misalnya kita gereja diidentikan dengan pohon anggur, Yesus pokok anggur ya, kita ini ranting dan cabangnya. Saudara, untuk saudara bisa bertumbuh dengan maksimal, gereja membutuhkan sistem yang benar, sistem yang baik, sistem yang sehat. Karena makin bagus, makin kuat, makin solid teralis ya, maka sang tumbuhan itu bisa menjalar dengan baik. Tetapi ingat, pada waktu orang lihat, yang dilihat bukan tralisnya. Yang dipamerin bukan sistemnya. Tapi yang dipamerkan anggurnya, buahnya. Masalah banyak orang memamerkan hal yang salah. Mereka memamerkan gedungnya, mereka memamerkan alat mereka. Itu semua penting. Itu tralis yang dibutuhkan untuk membuat satu gereja tumbuh dengan baik. Tetapi yang dipamerin harusnya bukan itu. Yang harus dipamerin, kalau menurut saya, harusnya mungkin jumlah baptisannya. Bagaimana orang yang secara sadar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana mereka bisa menerima hal itu. Bagaimana mereka bisa accept. Maka Anda perlu lihat di situ. Bagaimana mereka bisa menerimanya. Yang harus dipamerin anggurnya, bukan sistemnya. Gereja yang dipamerin buahnya. Keluarga yang beres. Keluarga yang diselamatkan. Yang cerai berhenti cerai, yang cerai rujuk lagi, yang dibaptis makin banyak. Bagi saya, itu parameter-parameter yang perlu kita cek. Bukan soal alatnya. Jangan sampai kita gagal fokus antara teralis dengan pohon anggur ya. Saudara, kalau saudara mau cek lagi tentang teralis dan pohon anggur, ada satu buku yang judulnya persis dari dua hamba Tuhan, namanya The Trellis and the Vine. The Trellis and the Vine. Ditulis oleh Colin Marshall dan Tony Payne. Saudara mungkin bisa cek bukunya. Colin Marshall dan Tony Payne. Saya harap saudara bisa
melihat untuk bisa lebih nangkep maksud saya, saudara, bahwa teralis itu penting, tapi buah yang terpenting. Teralis ada untuk mensupport pohon. Agar kenapa? Bukan supaya teralisnya keren, tapi supaya pohonnya keren. Sistem, alat, semua ada untuk menopang pelayanan. Sangat penting. Membuat segala sesuatu lebih mudah. Tapi fokusnya bukan di situ. Fokusnya supaya firman Tuhan lebih mudah diberitakan. Orang-orang lebih mudah dimuridkan. Orang-orang lebih mudah belajar. Orang-orang lebih bisa relate. Saya harap ini menguatkan saudara. Saya harap ini menyegarkan saudara. Dan yang kelima, church has DNA. Setiap gereja punya cirinya sendiri. Setiap gereja punya kebiasaannya sendiri. Setiap gereja punya kebijakan sendiri. Setiap gereja punya kekuatan dan kelemahannya sendiri. Saudara tahu nggak bahwa setiap local church atau gereja lokal ada satu bagian dari universal church. Kita adalah bagian dari universal church. Universal church itulah yang memegang tujuan Tuhan yang sepenuh-penuhnya. Saya mau kasih contoh. Saudara pasti sering main puzzle. Puzzle adalah sebuah gambar yang dipecahkan dan sengaja dipecah-pecahin, dan setiap pecahan itu ada gambar-gambarnya yang kalau disatuin itu bisa membentuk sebuah gambar yang besar dan gambar yang akurat. Kita itu seperti satu puzzle. Bentuknya berbeda-beda puzzle satu sama yang lain. Tapi kita penting. Tujuan kita bukan untuk membanding-bandingkan sama puzzle lain. Tujuan kita adalah kita harus ada di posisi yang benar. Kita harus memenuhi tujuan kita. Kita harus menjadi seperti gereja yang Tuhan mau. Saya harap saudara bisa mencerna hal ini. Dan ini kabar baik dan juga kabar buruk bagi saudara yang suka membanding-bandingkan. Karena tampaknya setiap gereja nggak bisa dibandingin. Setiap gereja adalah bagian dari puzzle yang berbeda-beda, yang membutuhkan kerjasama, networking yang baik, agar semua bisa berjalan lancar. Saudara nggak bisa banding-bandingin. We're like puzzle in God's eyes. Kita memenuhi, kita menjadi bagian dari rencana Allah yang sejati dengan cara menjadi setia dengan panggilan lokal kita. Ada gereja kebetulan musiknya bagus, that's fine. Kalau gereja kita musiknya yang bukan yang terbaik, ya nggak apa-apa juga. Tapi fokusnya adalah jadi gereja seperti yang Tuhan mau. Bukan soal besar, bukan soal kecil, soal setianya dan soal bagaimana pengelolaannya. Di Korintus Korintus mengatakan, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Enggak, saudara. Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Saudara bayang nggak? Begitu banyak di antara kita suka iri sama gereja kiri kanan. Padahal memang mungkin panggilannya berbeda, saudara. Saudara nggak bisa iri. Kalau dia mata, saudara kebetulan tangan. Dua-duanya punya fungsi tersendiri. Karena ayat 20 memang bilang, memang ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh. We are part of the universal church. Local church ini. New One International Church pun merupakan bagian dari gereja universal yang dibangun oleh Yesus Kristus dan dengan dia sebagai Gembala Agungnya. Makanya saudara, nggak ada salah kita saling bantu. Kenapa? Karena kita same team. Setiap kita punya panggilan sendiri-sendiri. Tujuannya sama, tapi assignment-nya beda. Kuncinya, jangan iri. Fokuslah berfungsi. Saya nggak tahu kenapa saudara, kenapa saya membahas hal ini. Tapi saya pengen agar saudara bisa dapat jawaban. Saya rasa apa yang saya bagi bisa cukup menguatkan begitu banyak orang. Bagaimana gereja itu mengarah. Apa yang kita perlu bahas. Bukan sekedar teori, tapi itulah sebuah kenyataan
Saudara, jangan lupa bahwa Selasa ini, 2 hari dari sekarang, akan ada lebih dalam lagi jam 8 malam di IG Live. Saya harap bagi saudara yang mungkin belum jelas bisa bertanya di situ. Memang apa yang saya bagi cukup jelas, cukup banyak, tapi saya percaya bahwa apa yang saya bagi ini menjadi sesuatu yang cukup menyegarkan, cukup menguatkan, dan cukup insightful. Saya harap ini bisa memberi jawaban bagi saudara yang pernah terluka sama gereja. Saya berharap saudara bisa mulai kembali berdamai. It doesn't matter saudara di gereja mana, tapi you need to trust the church all over again. Kalau saudara bakal luka, expect lah memang orang bakal saling melukai. Gak usah di gereja, di keluarga semua akan saling melukai saudara. Carilah gereja yang budayanya cocok denganmu. Ada gereja yang memang terbiasa ngomongnya gak berani ngomong di depan, walaupun saya ngerasa itu gak baik. Ada gereja yang terbiasa ngomong di depan. Carilah gereja yang mungkin terbiasa ngomong straightforward, saudara. Cari saudara. Saudara perlu tertanam. Saudara gak bisa tinggal sendirian. It's good to be single, but it's not good to be alone. Dan saudara perlu tahu, di New One International Church, kami menerima saudara. Semua orang punya cerita. Semua orang punya kesulitan. Semua orang punya excess baggage masing-masing di masa lalunya. Tapi saya mau kasih tahu, kami nggak terlalu peduli saudara dari mana. Tapi kami peduli saudara ngarah kemana. Kami mempercaya masa depan yang Tuhan persiapkan bagi saudara. We believe in your future. Kami nggak sekedar percaya Tuhan, tapi kami percaya apa yang Tuhan berikan untuk kami, dan apa yang Tuhan berikan untuk Anda juga. So, saya harap ini menguatkan. Dan saya sekarang mau tutup dan sekalian saya mau berdoa bagi saudara. Kalau ada di antara saudara yang terluka sama gereja, beda di antara saudara yang merasa nggak puas dan merasa pernah dilukai, saya nggak minta saudara untuk taruh tangan kiri kanan saudara di dada atau tangan kirimu di dada, tapi saya meminta saudara untuk sama-sama berdoa dengan saya. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami tahu bahwa ada banyak orang terluka sama gereja. Kami tahu Tuhan, tapi kami juga tahu bahwa gereja ini Kau yang bikin Tuhan. Tuhan, saya berdoa Tuhan, biarlah ada damai sejahtera-Mu dan pengertian-pengertian yang baru bisa hadir di hati anak-anak-Mu. Bisa hadir di hati anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa menjadi seseorang yang mulai berdamai. Memang banyak yang luka yang sulit sekali pulih. Saya bisa ngerti hal itu Tuhan. Tapi saya berdoa Tuhan, supaya mereka membuka hatinya. Dan at least apa yang Hamba-Mu bagikan bisa at least membuka pikiran mereka sedikit. Sehingga mereka menjadi satu pribadi yang at least bisa menerima pemikiran yang baru. Dan bagi ada yang luka, Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu turun. Dan pelan-pelan lukanya berkurang. Biarlah Kau hilangkan lukanya. Sehingga mereka mulai tertanam lagi. Dan biarlah mereka bukan cuma sekedar tertanam, tapi biarlah mereka juga bisa tertanam dengan ekspektasi yang tepat bahwa semua orang memang masih berubah jalan. Tuhan, ini doa saya. Semoga di momen-momen ini mereka bisa mengambil keputusan dengan baik. Biarlah mereka bisa menemukan gereja di mana mereka tidak merasa dihakimi. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Engkau sangat mengasihi kami. Sebelum kami tutup, kami ingin terima berkat yang berasal daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan, Kau Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang gak pernah menyerah sama kami. Biar berkat dari Bapa yang begitu mengasihi kami, dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan terus-menerus dari Roh Kudus menyertai kami dari hari ini sampai kami bertemu Engkau kembali. Di dalam nama Yesus. Amin. God bless you all. All the best.